Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu lahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayawma waladatu ummuh. Shadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru-guru kita, bil khusus Al-Wali Bapak Kiai Haji Baharudin, Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi, para asatiz, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu dengan tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Hadirin hadirat sekalian jamaah salat qiyamul lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah menyelenggarakan qiyamul lail yang pertama. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus sampai akhir, karena biasanya begini. Malam 1, 2, 3, 4 tuh jamaah pada keluar-luar no. Ya, malam 5 kesonoinnya banyak di luar. Ya. Paham? Ya. Malam 1, 2, 3 pada keluar-luar tuh. Tapi hari kelima kesonoin banyak yang di luar, apalagi udah tanggal 20 kesono gitu ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Rabb ini Allah, kemudian dia istiqomah. Ya, istiqomah itu apa ya? Langgeng tanpa surut mengerjakan segala perintah Allah. Orang yang begitu tuh tatanazzalu alaihimul malaikah. Niscaya Allah perintahkan untuk mereka itu para malaikat ngapain? Allah takhafu, bisikin tuh mereka, kamu gak usah takut, gak usah kebaisaan rezeki, gak usah. Puasa bener, qiyamul lail yang bener. Wala tahzanu, kamu gak akan diberikan duka cita, senang. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira mereka yang istiqomah dalam ibadah, bahwa mereka nanti akan di tempat Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai janji Allah. Nahnu auliyaukum bil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu. Jadi jaminannya itu dunia akhirat. Maka itu ayo sejak kita niatkan nih istiqomah kita, ya. Jangan seperti tadi tuh, ya. Tergantung kita mau bertahan apa enggak. Kalau pengen janji Allah datang sama kita seperti tadi, istiqomah kita. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang diseru dipanggil Allah untuk melaksanakan puasa itu adalah orang beriman. Mafhum mukhalafahnya, lawannya, ya. Puasa enggak bakal dikerjain oleh orang yang enggak beriman. Ya, jadi Islam enggak jaminan. Ya. Kalau nggak ada imannya, dia nggak bisa melaksanakan keislamannya. Nah, orang akan ada meningkat semangat keimanannya
Dia harus meyakini bahwa setiap perintah Allah itu pasti banyak kebaikannya bila dia kerjakan. Contoh puasa. Dia puasa, di dalam satu kitab saya baca itu paling tidak dia dapat 3 faedah manfaat orang yang puasa. Yang pertama, manfaat secara kejiwaan. Annahu ya'udus sabra. Orang yang puasa itu dapat membentuk jiwa sabar. Coba dah, orang puasa kalau nggak sabar, jadi apa nggak puasanya? Ya, jam 10 perut keroncongan. Karena dia nggak sabar, udah ngapain sih pakai sore-sore? Udah sekarang aja buka. Jadi nggak? Enggak. Makanya dia sabar, dia tahan selapar apapun, sebelemah apapun, sampai waktunya dia baru buka. Dilatih itu selama sebulan, ya, dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Makanya ada yang banyak nanya sama saya, Pak Haji Sultan nih, Pak Ustadz puasa kapan? Saya jawabnya 1 Ramadan, bener gak? Ya, maksud saya harinya, ya tergantung ijtihad. Mau itu ijtihad ormas atau ijtihad pemerintah, kata gitu. Ya, jadi puasa dapat membentuk ya sikap sabar kita. Kalau udah sabar bisa meningkatkan kesabaran yang ada. Wa ta'lamu dhabtun nafsi, dan orang yang puasa belajar mau tahu kesusahan orang. Ini baru jam 10 aja nggak enak banget lapar ya. Bagaimana orang yang tiap hari lapar? Sehingga wa yusa'ida alaih, dia akan mau peduli untuk menolong orang yang susah. Gitu. Itu diantaranya. Kemudian membentuk jiwa yang takwa. Karena orang kalau udah lemes, biasanya nggak macem-macem, nggak bisa ngelawan dia. Tunduk aja dah, ya dah. Kok kerjain aja udah. Ngapa? Membentuk orang jadi taat tuh. Makanya kalau orang yang suka ngelawan mulu berarti kurang puasanya tuh. Itu ya. Yang kedua, secara kemasyarakatan, ya, itu akan membentuk masyarakat yang disiplin dan kompak. Coba dah Pak, puasa disiplin waktu nggak kita? Coba nggak disiplin waktu, jadi puasa. Udah jam 5 dibuka juga, nggak disiplin waktu. Atau udah subuh masih makan baik. Makanya dibentuk untuk disiplin waktu. Kompak semua, ya. Gitu. Imsak sebetulnya imsak itu loh lampu kuning Pak. Ya, kita diajarin apa tuh? Lebih apik, jangan sampai nanti kamu udah subuh masih makan. Maka begitu subuh semuanya kompak, nahan semua. Begitu jam maghrib kompak semua ngapain? Buka, kan begitu. Diajarin, dibentuk kita menjadi masyarakat yang. Kemudian dengan adanya itu maka kita akan jadi masyarakat yang kompak, disiplin, ya, mau tahu urusan kemasyarakatan, sehingga orang si kaya peduli sama yang miskin, si miskin juga tahu diri. Nah di situ makanya bisa dengan orang puasa itu bisa membentuk masyarakat yang terbebas dari bentuk-bentuk, ya, apa namanya, tindak kejahatan. Ya, minal mafasid, dan terbebas dari tindakan-tindakan merusak. Coba kalau si kaya nggak peduli, karena nggak puasa, bodoh amat. Akhirnya apa? Si miskin ngancam dah, gue lapar ya nggak peduliin, ya, ntar gue garong. Timbul tindak kejahatan. Ya, kalau nggak merusak. Ya. Dan secara kesehatan, bahwasanya puasa itu yanzipul, apa namanya, dia bisa membersihkan yanzipul am'a wa yasluhul muiddah, membersihkan pencernaan. Kenapa? Enggak selamanya giling nih, kita punya lambung, usus kita ada istirahatnya. Wa yasluhul muiddah, lambung kita enggak selalu kerja atau giling. Jadi memperbaiki apa? Lambung. Makanya orang yang punya mah bukan tambah sakit. Jaminan dari Nabi itu
Ya, kalau dia banyak puasa dia akan sehat. Ya, saya pengalaman tahun 76 saya kena emah. Tapi asal saya perhatiin kalau bulan puasa timbangan saya bukan kering, bukan malah kurang, malah apa? Nambah. Tandanya apa? Ya lambung saya semakin baik, gitu ya. Wa yanzipul jasad minal fudolat warwasib. Di sudut kesehatan itu puasa bisa membersihkan badan dari zat-zat yang berlebihan yang pada numpuk di dalam badan tuh, warwasib, dan akan membuang zat-zat yang beracun. Kenapa? Kosong akhirnya usus 12 jari narik tuh. Ya, melalui darah apa? Itu tadi ya, zat-zat yang berlebihan ditarik, dibuang. Ya, maka dengan kata lain, puasa itu hakikatnya dietnya orang Islam. Sehingga ada janji Nabi, sumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya kamu akan sehat. Itu pesan Nabi dan gak mungkin Nabi bohong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.